Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer semakin semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu, di mana informasi ini dimuat oleh media nasional ayobandung.com dengan judul "Ini syarat tenaga honorer diangkat P3K 2024 langsung oleh pemerintah. Perhatikan baik-baik." Nah, Bapak Ibu, tentunya karena ini adalah satu informasi yang merupakan syarat pengangkatan honorer menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini, sebaiknya Bapak Ibu memperhatikan ya, kira-kira apa saja syarat-syarat yang memang diwajibkan bagi honorer untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K 2024. Mari ikuti informasinya sampai selesai, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Lengkongayobandung.com. Pemerintah melakukan pengangkatan tenaga honorer jadi P3K secara masif karena beberapa sebab. Salah satu sebab mengapa pemerintah melakukan pengangkatan tenaga honorer secara masif adalah karena non-ASN akan dihapus pada akhir tahun 2024 ini. Jadi dengan penghapusan tenaga honorer tersebut, maka kemungkinan akan ada PHK massal. Nah, ini Bapak Ibu perlu kita pahami bersama bahwa penghapusan dimaksud bukan berarti honorer yang sedang melaksanakan tugas itu di PHK dalam arti diberhentikan, dipecat, atau dirumahkan. Bukan. Tetapi karena program pemerintah menuntaskan honorer paling lama Desember 2024 tahun ini, sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, tepatnya di pasal 66, maka jelas bahwa untuk berikutnya tidak ada lagi honorer di instansi pemerintah. Dalam arti semua honorer nantinya itu dialihstatuskan menjadi ASN P3K. Jadi itu maksudnya penghapusan itu Bapak Ibu ya. Semua honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara. Karena itu, untuk menghindari hal tersebut, maka pemerintah melakukan pengangkatan P3K besar-besaran. Nah, ini terbukti Bapak Ibu ya, bahwa dengan informasi penghapusan honorer tersebut, maka semua honorer itu ya diangkat menjadi P3K. Pengangkatan P3K teknis, pendidik, medis, dan yang lainnya akan sangat dipermudah oleh pemerintah pada kesempatan kali ini di tahun 2024 tahun ini. Senada dengan ini, tentunya itu seiring dengan apa yang telah disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa pada pengangkatan honorer tahun 2024 menjadi ASN P3K melalui tes yang sifatnya formalitas, tentu yang namanya formalitas itu memang benar-benar sangat mudah Bapak Ibu ya. Dan kemungkinan itulah cara pemerintah untuk merekrut para honorer menjadi ASN P3K. Bahkan pemerintah juga memberikan 100% kuota P3K untuk tenaga honorer. Tentunya menjadi yang seorang ASN akan semakin mudah ya. Jadi beberapa golongan tertentu akan diangkat menjadi P3K secara langsung oleh pemerintah. Ini tidak mempermasalahkan hasil tes atau apapun juga. Yang penting mengikuti tes formalitas. Dengan demikian maka
Bagi honorer yang ikut tes formalitas, itu resmi diangkat menjadi ASN P3K. Terdapat beberapa syarat agar Anda, dalam arti agar Bapak Ibu honorer, bisa terdaftar database BKN. Yang pertama, lolos verifikasi dan validasi database BKN. Kemudian, tidak melakukan pelanggaran disiplin. Yang ketiga, belum memasuki usia pensiun. Yang keempat, memiliki masa pengabdian kerja tertentu. Artinya Bapak Ibu, masa kerjanya memenuhi syarat pengangkatan, ya. Memenuhi syarat pengangkatan, tentu itu semuanya sudah ada mekanisme ya, atau ada aturan yang mengatur tentang hal tersebut. Kemudian memiliki masa kerja pengabdian tertentu ini, yaitu masa kerja prioritas yang bisa diperhitungkan untuk bisa diangkat menjadi ASN. Tidak mungkin yang baru saja jadi honorer langsung diangkat menjadi ASN. Yang kelima, tidak pernah tidak masuk kerja selama 3 tahun berturut-turut. Artinya, tetap aktif melaksanakan tugas selama 3 tahun berturut-turut. Tentu itu perhitungannya Bapak Ibu nantinya pada pengangkatan, ya. Dan kesemua itu wajib ada fakta ya dan realita bahwa Bapak Ibu honorer telah memiliki masa kerja atau rutin melaksanakan tugas selama 3 tahun berturut-turut tanpa alpa atau absen. Yang keenam, merupakan tenaga honorer prioritas pengangkatan. Nah, selain ini Bapak Ibu, dari uraian 1 sampai 6 tadinya, ya ingat satu hal, bahwa dalam hal pengangkatan honorer ada beberapa syarat ya yang telah diinformasikan sebelumnya juga, yaitu termasuk SK pengangkatan honorer. Ya. Kemudian wajib memiliki SPTJM, di mana SPTJM ini adalah sebagai bukti bahwa Bapak Ibu honorer telah terdata di database BKN pada tahun 2022 yang lalu. Hanya satu persoalan, bagi honorer yang belum terdata di database BKN pada tahun 2022 yang lalu, bagaimana nasibnya? Nah, tentunya itu belum bisa kita vonis Bapak Ibu ya, karena di sisi lain juga banyak informasi beredar bahwa honorer tercecer atau honorer yang belum termasuk dalam database Badan Keuangan Negara juga ada solusi untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K. Karena kita mengetahui bahwa para honorer itu masih banyak ya yang belum terdata database BKN. Misalnya saja yang lulusan SD, SMP, dan SMA pada saat pendataan 2022 belum tercover karena dibatasi oleh syarat kualifikasi akademik. Semoga saja semua ini ya bisa menjadi satu hal yang membuat para honorer semangat di tahun 2024 tahun ini, bila para honorer yang sudah mengabdi lama itu di cover menjadi ASN P3K. Demikian informasinya. Semangat Bapak Ibu, tunjukkan kualitas kerja, laksanakan tugas dengan baik demi menyongsong pengangkatan menjadi ASN P3K 2024. Terima kasih.